Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan, dan di video ini saya mau ngobrolin seputar mindset dan hubungannya dalam investasi. Nah, pengen tahu selengkapnya? Stay tune terus di video ini. Oke, jadi kalau kita bicara mindset, percaya atau nggak percaya, mindset itu berperan lebih penting ya dalam kesuksesan kita berinvestasi. Bisa dikatakan 80% dari keberhasilan kita dalam berinvestasi itu ditentukan dari mindset. Ya, bukan hanya dari kemampuan kita untuk menganalisa laporan keuangan, untuk menganalisa secara teknikal dan lain sebagainya. Tapi saya percaya bahwa fondasi yang paling kuat untuk kita bisa berhasil dalam investasi adalah ditentukan dari mindset. Nah, mindset sendiri itu ada dua, teman-teman. Ada yang disebut sebagai fixed mindset, ada juga yang disebut growth mindset. Nah, apa perbedaan keduanya dan mana sih yang perlu dimiliki oleh seorang investor? Nah, jadi istilah fixed versus growth mindset ini dicetuskan oleh Carol Dweck. Carol Dweck ini adalah seorang peneliti di Stanford University, dan beliau juga merupakan salah satu penulis buku psikologi terkemuka juga. Bedanya apa antara fixed dan growth mindset? Nah, perbedaan yang pertama itu biasanya kalau menghadapi tantangan. Orang-orang dengan fixed mindset itu biasanya menghindari tantangan, sementara orang dengan growth mindset itu biasanya justru mencari tantangan atau menghadapi setiap tantangan yang ada. Nah, yang kedua adalah bicara soal kegagalan. Orang-orang dengan fixed mindset biasanya menganggap kalau mereka gagal berarti mereka tidak mampu. Tapi sebaliknya, orang dengan growth mindset akan belajar dari kesalahan mereka, ya, atau dari kegagalan mereka. Kenapa bisa gagal dan bagaimana caranya supaya bisa lebih berhasil di masa yang akan datang. Ketiga, orang-orang dengan fixed mindset itu biasanya berpikir bahwa membutuhkan bakat di satu bidang supaya bisa sukses. Sementara orang dengan growth mindset berpikir bahwa bakat saja tidak cukup, tapi perlu kerja keras untuk mewujudkannya. Nah, saya mungkin nggak bahas secara detail ya mengenai fixed versus growth mindset ini karena teman-teman bisa baca di bukunya. Nah, yang saya mau bahas di video ini adalah lebih ke hubungannya dengan investasi. Saya sering banget ngelihat ada teman-teman investor, biasanya juga yang masih pemula, itu masih punya fixed mindset, teman-teman. Sehingga mereka sulit untuk bisa berhasil di pasar saham. Nah, contoh-contohnya apa sih yang saya sering ketemukan? Biasanya ini, yang pertama, mereka sering bilang bahwa, kok saya bukan dari latar belakang ekonomi. Ya, saya bukan dari latar belakang akuntansi. Saya kayaknya nggak bisa berhasil di pasar saham. Nah, itu adalah salah satu ciri fixed mindset. Nah, kalau misalkan kamu punya growth mindset, kamu akan berkata bahwa, oh oke, saya bukan dari latar belakang ekonomi. So, apa yang harus saya pelajari supaya saya bisa berhasil di pasar saham? Nah, itu adalah growth mindset. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, saya juga sering mendengar, saya nggak ngerti laporan keuangan. Ya, saya pasti susah lah untuk bisa membaca atau menganalisa laporan keuangan, itu bukan saya banget. Itu contoh fixed mindset juga, teman-teman. Nah, kalau growth mindset, mereka akan bilang, oke, sekarang saya belum paham tentang membaca laporan keuangan. Di mana saya bisa mengimprove skill untuk menganalisa laporan keuangan? Apakah dari buku, apakah dari kelas, atau ada sumber lainnya? Jadi, latar belakang non-ekonomi, non-akuntansi, atau hambatan bahwa sekarang kamu belum memahami cara menganalisa laporan keuangan, itu seharusnya tidak menjadi barriers atau alasan kamu untuk tidak berinvestasi di pasar saham. Sebaliknya, kamu perlu untuk membuka wawasan kamu. Selanjutnya adalah kamu cari di mana saya bisa belajar tentang hal-hal tersebut. Nah, yang menariknya adalah di dalam setiap kelas yang saya adakan, justru mayoritas itu biasanya bukan dari latar belakang ekonomi atau bukan dari latar belakang akuntansi. Nah, saya senang karena mereka sudah punya growth mindset, mereka mau untuk belajar cara menganalisa laporan keuangan dan sebagainya. Contoh kasus fixed mindset lainnya yang sering saya ketemukan adalah banyak juga yang bilang gini, aduh, saya sering cut loss nih. Ya, kayaknya saya memang nggak berbakat di pasar saham. Setelah cut loss, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari pasar saham karena mereka berpikir bahwa mereka tidak mampu. Nah, itu adalah sebenarnya contoh fixed mindset juga, teman-teman. Ya, karena mudah menyerah. Tapi, mereka yang punya growth mindset, yang tadi saya katakan di awal video, mereka akan mencari solusinya, mereka akan belajar dari kesalahannya. Nah, seharusnya mindset yang dimiliki teman-teman adalah, oke,
kemarin saya baru cut loss. Kenapa saya bisa sampai cut loss? Apakah karena saya tidak meneliti kinerja keuangannya secara mendalam? Apakah saya hanya membeli karena ajakan teman? Atau misalkan apakah saya membelinya di valuasi yang terlalu mahal? Alasannya bisa bermacam-macam. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita mengalami kegagalan di awal, ya dalam artian harus merealisasikan kerugian, di sini kamu dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kamu akan menyerah atau kamu akan belajar dari kesalahan kamu sebelumnya. Nah, contoh kasus fixed mindset lainnya. Biasanya orang yang punya fixed mindset itu orientasinya adalah pada hasil. Ujung-ujungnya bisa cuan berapa. Jadi pertanyaannya adalah, kalau saya investasi di saham, saya bisa dapat berapa persen per tahun? Itu pertanyaan yang sorry to say, sebenarnya saya kurang suka sebenarnya pertanyaannya, karena orang-orang seperti ini biasanya orientasinya pada hasil. Ya, hasilnya biasanya juga mereka orientasinya adalah jangka pendek. Sehingga ketika hasilnya tidak tercapai atau belum tercapai, mereka akan beranggapan bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Tapi orang dengan growth mindset biasanya berorientasi pada proses. Jadi mereka daripada bertanya, oke, saya bisa cuan berapa, saya bisa dapat gain berapa persen, biasanya mereka akan berpikir skill apa aja nih yang perlu saya lengkapi ya supaya saya bisa berhasil di pasar saham. Kalau misalkan tahun pertama saya belum mendapatkan hasil yang positif, nggak apa-apa deh ya. Mungkin memang saya masih dalam proses belajar. Tahun kedua juga sama, nggak apa-apa, saya masih dalam proses belajar. Tapi di sini kelihatan bahwa orientasinya adalah proses. Nah, orang-orang yang punya orientasi pada proses, biasanya mereka yang akan lebih berhasil di pasar saham. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kesuksesan membutuhkan proses, tidak bisa instan. Ya, jadi kalau misalkan hasil di tahun pertama belum memuaskan, ya mereka akan improving lagi. Misalkan, oh ternyata saya kurang skill di dalam teknik valuasi sahamnya. Oh, ternyata saya masih kurang skill di dalam membaca analisa sektoralnya. Oh, ternyata saya masih kurang skill untuk membaca makroekonomi secara global. Atau saya masih kurang skill di dalam menyusun portfolio saham yang baik. Nah, jadi saran saya buat teman-teman investor di sini, terutama yang masih pemula, adalah milikilah growth mindset. Jadi kalau sekarang kamu merasa ya bahwa saya bukan dari latar belakang ekonomi atau keuangan atau akuntansi, saya nggak bisa baca laporan keuangan itu sulit, saya cut loss terus, kayaknya pasar saham bukan tempat saya, atau kamu berpikir mau instan, yang penting saya bisa cuan berapa di pasar saham. Hati-hati, mungkin kamu saat ini masih berada dalam fixed mindset. Dan saya perlu ingatkan bahwa kemungkinan untuk bisa berhasil dengan mindset seperti ini itu relatif kecil, teman-teman. Saya pengen ajak teman-teman di sini juga untuk beralih ke growth mindset. Kurang lebih itu teman-teman yang mau saya sampaikan dalam video ini, ya semoga bermanfaat. Kira-kira mindset apa lagi nih yang perlu dibenahi dari seorang investor? Kalau kamu punya ide atau pemikiran lainnya, boleh share di kolom komen. Thank you semuanya yang udah nonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Arifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, and see ya!